Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsadila Fania Oktavianti dari kelas E semester 6 Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang asas hukum. Sebenarnya, asas hukum itu ada banyak. Namun, saya hanya akan membahas satu asas hukum, yaitu asas hukum lex posteriori derogat legi priori. Asas hukum lex posteriori derogat legi priori adalah asas hukum di mana peraturan yang baru meniadakan atau menyampingkan peraturan yang lama. Asas ini digunakan untuk mencegah adanya dua peraturan yang secara hierarkis sederajat dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Asas ini biasanya digunakan baik hukum nasional maupun hukum internasional. Menurut mantan Ketua Mahkamah Agung Bagirmanan, ada dua aspek yang harus diperhatikan pada asas lex posteriori derogat legi priori, yaitu yang pertama, aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan yang lama. Dan yang kedua, aturan hukum yang baru dan aturan hukum yang lama harus mengatur aspek yang sama. Derajat hierarki dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 7 undang-undang tersebut, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Yang keempat, Peraturan Pemerintah. Yang kelima, Peraturan Presiden. Yang keenam, Peraturan Daerah Provinsi. Dan yang ketujuh, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Saya akan memberikan contoh asas hukum lex posterior derogat legi priori, yaitu salah satunya pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku sejak tanggal 30 Juli 2014. Adanya undang-undang ini mencabut undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terdapat beberapa perubahan dan perkembangan dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Salah satunya adalah batasan usia anak. Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 tahun, tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah kawin. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Demikian pembahasan singkat tentang asas hukum lex posterior derogat legi priori. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.